hanya di 104,3 Sela FM, Radio Silaturahim, untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. قولوا الله والصحة منيحة ما دام الصحة منيحة همومك عن ظهرك زيحة أحسن ما تروح صطيحة قولوا الله. Bismillahirrahmanirrahim, dipancarluaskan dari kawasan Taman Sari Indah, Blok B nomor 1 Tiban Batam, Indonesia. 104,3 Sela FM Batam, Radio Silaturahim, untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Ya pendengar dimanapun berada pada sore hari ini, jumpa lagi di program tamu kita bersama dengan narasumber kita dari SMA 3 Batam, yang insya Allah 1 jam mendatang akan ngobrol seputar prestasi yang mereka raih. Mudah-mudahan pendengar yang di Singapura, Malaysia, Batam dan sekitarnya yang menyimak kita pada sore ini akan mendapatkan inspirasi dan juga insight buat anak-anak muda tentunya yang ada di kota Batam dan juga di Singapura dan Malaysia. Ada beberapa anak yang memiliki prestasi sudah di berbagai negara, yang hari ini pernah sampai ke Malaysia, kemudian di Thailand, dan juga pernah bersekolah di Finlandia. Nah, jadi sangat banyak sekali nih anak Batam yang sudah memiliki prestasi ya di tingkat global, dan tentu kita akan ngobrol dengan mereka di sore ini bagaimana mereka bisa sehebat itu. Nah, mudah-mudahan pendengar yang lagi menyimak pada sore hari ini, terutama mungkin dari guru-guru dari SMA 3 Batam dan juga kepala sekolah ada Ibu Via, ya doa kami dari Sela FM Batam sehat-sehat selalu dan semangat dalam menjalankan tugas, dan juga buat seluruh pendengar juga akan tetap memberikan inspirasi buat kita bersama narasumber kita di 1 jam mendatang. Baik, ada Daniel Emmanuel Situmeang, kemudian nanti ada Rafael Aprinaldi Dirgantara, ada Chelsea Joff Sutrisno, lalu ada Faradiba Asyarah Hamni, kemudian ada Wulan Indah Safitri. Baik, kita akan ngobrol dulu dengan salah satu di antara mereka dan semua kebagian nanti di segmennya masing-masing. Kita akan ngobrol dengan Daniel Emmanuel Situmeang. Oke, baik Daniel, boleh dekat lagi mikrofonnya, kita ngobrol dulu. Oke Daniel, apa kabar pada sore hari ini? Baik Mas. Baik, oke, lebih dekat lagi. Oke, boleh digeser, nggak apa-apa. Oke. Daniel pernah mengikuti menjadi peserta OSN provinsi ya. Ini di cabang lomba apa nih? Geografi Mas. Geografi, kemudian pemenang Olimpiade Sains Merdeka, mendapatkan medali emas dan perunggu di bidang bahasa dan juga English ya. Oke, kemudian juga ada meraih di bidang paduan suara Pesparawi 2022. Ini di tingkat apa? Kota Batam. Iya, oke, jadi juga penyanyi ya. Iya, penyanyi paduan suara lebih tepat. Padus ya. Oke, kemudian juga pernah ikut Padus Asik Bang Kepulauan Riau dan mendapatkan juara 1 perwakilan dari sekolah atau gimana saat itu? Pada saat itu dari panitia Asik Bangnya sendiri langsung di tingkat provinsi. Jadi secara teknis mewakili sekolah. Penyelenggaranya dari siapa tuh? Kalau tidak salah dari Badan Anti Terorisme Nasional, ya, seperti itu. Dan kemudian juga ada di ajang nasionalnya juga enggak? Iya, kami akan mewakili Provinsi Kepulauan Riau di ajang nasionalnya. Semoga November ini. Oh, tapi udah menang di tingkat provinsi? Iya. Oh, oke, baiklah. Ini berarti atas nama SMA 3 ya? Iya. Oh, oke, berarti menuju ke nasional. Berarti setiap provinsi ada ya kegiatannya ya? Iya, benar. Oke, dan juga menjadi anggota OSIS juga saat ini. Oke, sekarang kelas berapa, Daniel? Kelas 12. Kelas 12 mau tamat ya. Di jurusan apa? Jurusan IPS. IPS, dan pernah tinggal di Finlandia. Oke. Boleh Daniel perkenalan diri dulu, di samping ini mungkin ada yang mau diketahui oleh pendengar kita yang lebih lengkap, silakan Daniel. Perkenalkan, nama saya Daniel Emmanuel Situmeang. Saya berumur 18 tahun dan bersekolah di SMA Negeri 3 Batam. Oke, SD-nya di mana? SD di Batam juga. Di Batam. Oke, yang tadi di awal pernah tinggal di Finlandia karena orang tua juga berkuliah di sana. Iya. Oke, Daniel di SD gimana dulu, memang prestasinya beragam begitu? Sebenarnya pada saat masuk SD secara akademis
kurang. Tapi belum sadar belajar. Tiap hari tuh nonton mungkin Kartun nonton sinetron, pasti ya. kartun. Oh oke, anime Iya. gitu. Iya benar. Tapi pas sudah mulai kayak sudah naik kelas 3 dan kelas 4 itu udah mulai kayak adalah kesadarannya untuk belajar gitu. Emang masih banyak main-main dulu ya, eksplorasi imajinasi. Oke, di rumah ada berapa bersaudara? 2 bersaudara, 1 kakak. Kakak. Tapi kakak sekarang lagi di Bali berkuliah. Kuliah di Udayana Bali. Bukan, dari ISI dan Pasar. Oh gitu. Tapi SMA-nya di Batam juga. SMA di Finlandia dia. Oh gitu. SMP? Ya, tamat di Finlandia. Oh gitu. SMP di sana juga. SMP enggak, dia tidak SMP di sana. Oh oke, baik. Kemudian orang tua hari-hari kegiatan di Kalau ayah saya pengusaha pariwisata, travel agent, dan ibu saya aparatur sipil negara di Pemko Batam. Oh oke gitu. Jadi apa namanya lumayan merasakan beragam pengalaman begitu ya di Padus, kemudian juga assign dan juga di bidang bahasa dan bahasa Inggris. Jadi sebetulnya banyak talenta ini gimana nih Daniel? Seru atau punya challenge tersendiri? Sebenarnya tantangannya itu yang membuat kayak tertarik, mau belajar terus. Dan kalau misalnya nggak ada tantangan itu kayaknya monoton gitu ya. Jadi harus ada sesuatu baru yang selalu dipelajari tiap harinya. Dan karena tahu punya keahlian di bidang akademik maupun non akademis, jadi itu seperti dikembangkan gitulah. Artinya Daniel juga ngerasa aku banyak talenta nih gitu. Ngerasa gitu kan? Secara apa ya? Nggak selalu sih, cuman mungkin dalam hati iya, tapi kayak nggak selalu ditampakkan. Tapi tidak menjadikan kita ngerasa aku lebih banyak dari yang lain, nggak juga begitu. Tapi ngerasa minder juga melihat orang yang lebih dari itu. Gitu. Oke baik. Dari beberapa hal ini, kalau Dani lebih cenderung sukanya di mana? Misalkan apakah di geo atau di bahasa Indonesia, di English atau di vokal? Atau semuanya sama-sama kuat? Sama-sama suka sih semuanya, nggak ada satu yang dominan. Iya. Gitu. Dan semua dinikmati aja. Iya. Oke baik. Peserta OSN provinsi di geografi ini di apa? OS2N atau apa kemarin? Olimpiade Sains Nasional dari Badan Pusat Prestasi Nasional di tingkat provinsi. Dan gimana tantangannya saat itu kan itu mewakili Batam ya? Gimana tantangan kalau di bidang geo kan ini memang IPS itu di kelas 2 kemarin kah? Iya. Oke, gimana suka duka kemudian pengalaman di geografi kita bahas satu-satu dulu. Oke. Sebenarnya itu kalau dari tingkat kota dulu. Nah itu sebenarnya cuman persiapan mungkin dua mingguan, itu 2 mingguan doang. Jadi kayak di kelas 11 ya? Iya di kelas 11. Okay. Jadi dari sekolah juga harus ada karantina yang benar-benar karantina gitu tiap hari, yang pada saat itu kayaknya lagi bulan Ramadan. Jadi yang lain-lainnya lagi nggak liburan sih, sekolah online. Tapi kami yang di tim OSN-nya harus ke sekolah untuk belajar gitu sama-sama. Berarti ya ada berapa soal saat itu harus dijawab? Lupa saya. Saking banyaknya. Lumayan banyak ya. Di kota bersyukurnya bisa lanjut ke tingkat provinsi. Oke, baik. Itu kan provinsi juga pengumuman masuknya itu agak tiba-tiba juga. Jadi minggu depannya itu harus langsung belajar lagi selama 2 minggu. Seperti itu. Tapi tidak bisa lanjut ke tingkat nasional. Oke, itu offline kan ya? Offline ya. Oke, berarti tingkat provinsi di Batam juga lokasinya atau ke Tanjung Pinang? Di Batam, di Sekolah Yosudarso. Oh oke. Dan saat itu apa yang sangat terkesan di bidang geografi bagi Daniel? Kalau geografi itu kan kita sebenarnya belajar dapat sainsnya, kayak bidang sains alamnya, seperti kayak biologinya ada, kimianya ada, fisikanya juga ada. Tapi juga ada masuk IPS-nya seperti pengetahuan umumnya tentang negara. Jadi yang geografi itu seperti lumayan majemuk juga ya yang harus dikuasai. Enggak seperti spesifik gitu ke satu bidang. Oke, baik. Dan yang paling menyenangkan di lomba tersebut apa bagi Daniel?
belajar sama teman-temannya sih. Kebersamaan tadi. Kebersamaannya. Karena memang dikarantina oleh pihak sekolah. Iya. Oke, kemudian rasanya tantangan di situ yang membuat tidak bisa ke nasional? Mungkin karena ada yang lebih baik lagi. Maksudnya kita berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang sudah notabene sekolah yang nilai akademisnya siswa-siswinya itu udah sangat baik seperti sekolah asrama Man Ice, kalau tadi juga SMA 1, sekolah Sudarso, itu sekolah-sekolah yang lebih siap barangkali. Mungkin lebih siap ya, tapi juga dari siswa-siswinya juga sudah dari sananya bertalenta. Berarti ada 2 poin ya, dari kesiapan pihak sekolah dan juga personalnya mungkin yang lebih gigih untuk mendapatkan prestasi yang lebih. Oke, kemudian di Sains Merdeka ini seperti apa lombanya, Daniel? Kalau Olimpiade Sains Merdeka ini kebetulan pada saat itu online. Jadi kita ini secara nasional sendiri, ya nasional, tapi ini daftar sendiri sih. Iya betul. Dan ada 2 cabang yang diikutin di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Iya. Itu waktu yang berbeda atau gimana? Waktunya sama. Jadi bisa mengikuti beberapa bidang. Jadi setelah bidang ini sudah dikerjakan soal-soalnya bisa lanjut ke bidang selanjutnya. Oke, ada berapa pilihan pelajaran yang bisa diikutin? Banyak sih waktu itu. Ada bahasa termasuk, ada geografi juga, fisika, kimia. Mungkin semua bidang yang dipelajari di sekolah, bidang peminatannya ada. Tergantung kita ikut yang mana yang siapnya gitu ya. Dan untuk Pesparawi di posisi suara apa di sana, Daniel? Bass. Oke, sampai sekarang masih latihan. Kalau Pesparawi sudah siap. Cuma untuk Asik Bang itu masih latihan. Masih latihan. Oh, itu di musiknya ya, bukan di suaranya ya kalau untuk Padus Asik Bang ini? Di suaranya. Oh, memang nyanyinya ya, iya, bukan di instrumen ya, bukan basis. Oke. Kemudian menjadi OSIS juga. Iya. Di bidang apa? Bina prestasi. Oh, oke. Sedikit kita ngobrol tentang pola pendidikan di Finlandia selama 4 tahun di sana, gimana bagi Daniel? Ini untung tadi dibocorin sama Ibu Eva ya, jadi tambahan pengalaman juga. Pengalamannya sana bagus. Kalau misalnya di internet bilang Finlandia itu memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, itu benar. Kalau dari sistemnya saya ya, dari sistem saya merasa murid-murid itu benar-benar kayak dididik dengan matang dan juga diasah pemikiran seperti critical thinking skills-nya, berpikir kritis. Baru itu juga benar-benar sekolah itu mensupport semuanya. Iya. Talenta dari siswanya sendiri dan mereka juga bebas gitu siswa-siswinya untuk mengetahui nih apa bakat mereka, bidang apa yang mereka ingin tekuni nantinya. Dan kalau misalnya contohnya talenta mereka ada di sini, ya sekolah itu benar-benar kayak menyarankan mereka untuk benar fokus di bidang tersebut biar nantinya pada saat mereka sudah masuk ke lapangan kerja itu bisa diaplikasikan. Oke, itu dari SD begitu ya? Saya kurang tahu kalau SD, cuman di SMP dan SMA. Artinya dari SD mungkin sudah umum ya, SMP SMA sudah difokuskan mau menggali bidang apa? Kalau di Finlandia SD dan SMP itu digabung. Jadi ya dari kelas 1 sampai kelas 9 itu namanya kalau dalam bahasa Finland peruskoulu atau pendidikan dasar. Nanti pada saat udah SMA 3 tahun atau 4 tahun terakhir itu belajar di pendidikan menengahnya. Oh, istilahnya begitu ya. Kalau dari sini ada menengah, ada atas. Mereka 9 tahun udah basic istilahnya ya. Di menengahnya tinggal menuju ke perguruan tinggi. Oke, dan SD-nya di mana dulu? SD apa? Di SD Kristen Basic. Oke. Nah, bagi Daniel sendiri persiapan misalkan tuh Indonesia kan sistem pendidikannya seperti ini. Terus ketika Daniel nyampe ke sana ada kesulitan adaptasi nggak? Secara bahasa, secara kematangan belajar? Kebetulan SD saya udah internasional. Belum internasional, cuman ada beberapa bukunya yang pakai bahasa Inggris dan memang menekankan pendidikan bahasa Inggrisnya. Dan juga ibu saya dulu sebelum jadi PNS juga dosen bahasa Inggris. Jadi dari kecil saya memang udah dilatih udah untuk praktisnya di rumah ya. Dari balita udah ngomong bahasa Inggris sama mama. Iya. Iya, benar. Jadi nggak mengalami kesulitan untuk conversationnya. Mungkin dalam hal
aksennya ya, logatnya, dialeknya itu kadang kayak susah mengerti gitu kan. Dialek bahasa Indonesia dengan dialek sana itu ada perbedaannya, dan beberapa kosakata juga yang harus kosakata dipelajari slang ulang ya. gitu, kayak bahasa gaul mereka di sana gitu yang kurang mengerti, jadi harus dipelajari lagi, baca buku lebih banyak lagi, ngomong lebih banyak lagi di sana gitu. Berapa lama adaptasi untuk mengerti culture mengenai edukasinya di situ? Sebenarnya setiap hari selama 4 tahun saya di situ harus always adapt gitu, harus selalu beradaptasi, menemukan hal-hal baru. Gitu. Setelah kembali ke Indonesia, ada perasaan gimana gitu kembali ke edukasi yang ada di Batam? Merasa kurang banget nggak, atau seperti apa bagi Daniel? Sebenarnya pada saat kembali ke Batam mungkin ada sedikit kecanggungan. Kecanggungan. Ada sedikit beda gitu, cuman kembali lagi di setiap sistem pendidikan itu pasti ada kurang dan lebihnya, dan di sistem pendidikan Indonesia pasti ada kelebihannya sendiri gitu, yang membuat siswa-siswi Indonesia unik. Kemudian Dani ngerasa lebih pede nggak sepulang dari luar negeri setibanya di Batam? Ada merasa dalam hal apa nih, Mas? Dalam hal kepercayaan diri, kemudian juga ngerasa aku udah menemukan diriku nih gitu. Mungkin ada ya. Ada. Seperti kayak karena di sana sudah sangat kayak mana ya, kok ke sekolah itu nggak merasa aduh ke sekolah lagi, tapi ada motivasinya. Ada rasa kebutuhan. Ada rasa kebutuhannya pada saat di sekolah di Finlandia tuh. Jadi pada saat di Indonesia pun tetap perasaan motivasi itu dibawa. Jadi kalau ke sekolah itu kayak nggak beban lagi ya. Beban lagi. Jadi kayak ini memang udah kewajibanku. Bukan kewajiban, lebih kayak ini adalah sarana aku biar aku bisa sukses depannya gitu. Jadi sudah sedalam itu ya memahami pentingnya belajar. Iya. Karena di sana ngelihat orang secara langsung mereka memang jadi gitu ya. Oke, kemudian kalau plusnya Indonesia menurut Daniel yang tidak ada di sana. Mungkin dari kekeluargaannya ya. Oh iya. Di sana kalau masyarakat Eropa ya lebih individualistis. Tapi dari Indonesia sendiri di mana guru-gurunya lebih dekat dengan siswanya, murid-murid juga kayak mana ya, kita benar-benar nggak belajar sendiri-sendiri tapi kayak benar bahu membahu untuk belajar gitu, saling menolong, ada teman yang kesusahan pasti diajari, diperhatikan serius. Diperhatikan. Kemudian gurunya di sana gini nggak, misalkan yang kelas 1 harus dampingin sampai selamat SMP biar ditemukan bakat yang tersembunyi. Di guru yang sama kan selama 3 tahun? Wali kelasnya coba. Iya, wali kelasnya dari di sana tetap dampingin sampai selesai ya. Iya. Oke, mungkin di bidang lain yang harus ganti-ganti sesuai dengan passionnya. Mungkin ya. Oke, baik. Oke, kita beralih dulu ke sebelah. Dari tadi udah menunggu ya. Dan tapi kalau kita belajar sama Daniel, udah kenal Daniel belum yang lainnya? Udah. Sudah. Oke, baiklah. Kita ke Chelsea dulu ya. Oke, Chelsea. Boleh mikrofonnya kita alihkan dulu. Baik pendengar, kita akan terus menggali nih apresiasi prestasi dari anak SMA 3 Batam yang luar biasa. Tentu akan banyak hal sebenarnya ingin kita bahas, cuma karena memang semuanya bagus-bagus, tinggal kita pilih-pilih dulu untuk insight yang akan mereka bagi buat kita. Chelsea Jovi Sutrisno, dari kecil emang sudah bernyanyi di rumah? Iya, bukan cuma di rumah sih. Dari dulu memang orang tua, papi Chelsea itu memang bisa dibilang musisi lah. Musisi di Batam? Enggak, di Batam sih suka pelayanan gitu kan. Jadi papi Chelsea itu pemain bass. Basis juga, oke. Jadi ya secara nggak langsung talenta itu turun juga ke Chelsea. Dilihat di keluarga ya, alat musik udah berserakan di mana-mana gitu ya. Ya, bisa dibilang. Oke, Chelsea Jovi Sutrisno pernah di The Voice Kids Indonesia 2018 dan 2021 di season 3 dan 4 ya. Kemudian Battle Round, kemudian top 15 di Indonesia Next Big Star di tahun 2022 di RCTI, lalu Harapan 1 FS2N di tingkat nasional di solo vokal ya. Juara Harapan 1 betul? Oh iya, Harapan 1 berarti ya. Harapan 1 sama 4 ya kan? Iya, agak ngelak dikit. Oke, lalu juga pernah konser virtual Hari Anak Nasional bersama Erwin Gutawa dan Gita Gutawa juga di
janji untuk mimpi challenge di atas rata-rata gitu ya. Dan lain-lainnya itu masih banyak ya prestasi yang pernah ditorehkan. Baik, Chelsea, gimana rasanya meraih banyak hal di waktu muda udah sebanyak ini? Ya pastinya bersyukur karena dipercayakan talenta yang sangat luar biasa gitu. Itulah perasaan saya, senang juga. Ada pride tersendiri gitu. Oke, sampai sekarang kalau nampil di berbagai panggung masih ada groginya nggak? Manusiawi ya, grogi itu manusiawi, jadi masih ada. Masih ada. Iya, masih Oke. ada. Kemudian di Batam karena sudah banyak gini prestasi, ada jadwal khusus mungkin dari tempat orang tua, kegiatan atau mungkin di panggung-panggung tertentu yang harus melatih lagi perform, masih tersedia atau fokus belajar saat ini? Kalau untuk sekarang karena emang udah SMA dan Kelas 12 juga. kelas 2, Kelas 2 baru, masih banyak dong. Masih tapi menurut saya tuh bukan waktu yang lama sih, waktu yang cepat. Jadi saya berusaha buat memfokuskan belajar sama prestasi non akademik saya dengan berjalan dengan seimbang. Balance ya. Iya, balance. Oke, baik. Kemudian misalkan di kegiatan menyanyi masih sering aktif atau pengen melanjutin lagi di beragam program televisi nasional? Pengen meraih di lanjut atau gimana saat ini? Masih, untuk saat ini masih aktif sih. Kalau misalnya ada kesempatan lagi mungkin Chelsea bakal coba ajang-ajang. Di tahun 2023 menjelang Desember ada kompetisi apa yang mau diikutin? Yang lagi open registrasi? Ya mohon doanya itu ya. Indonesian Idol mungkin. Di bulan apa tuh mulai? Mungkin audisinya di tahun ini, tapi mungkin tayangnya di tahun depan. Oh, tapi udah mulai audisi? Belum sih. Belum, ya, tinggal. Oke. Lagi persiapan juga. Persiapan, oke. Lagi mencoba untuk adu lagi challenge-nya di Indonesian Idol ya di tahun 2024 berarti? Iya, 2024. Oh, oke, baik. Kemudian kalau untuk prestasi akademis bagaimana Chelsea untuk belajar? Apakah mengalami tantangan di SMA 3? Tentu saja mengalami tantangan ya, karena kan secara gak langsung kita punya kesibukan yang lain gitu dari teman kita. Iya. Nah kalau di sekolah tuh Chelsea bukan tipe yang kayak ambis banget gitu loh. Jadi Chelsea tuh tipe yang kayak bisa aja gitu, ya lancar-lancar aja, mengalir aja gitu kan. Jadi ya itu bisa aja ngikutin, bisa bagi waktu. Kemudian kalau acara sekolah selalu tampil kah? Misal di MOS atau ada tamu-tamu penting gitu? Iya, selalu. Wajib sekolah, hadir. Iya, sekolah selalu ini sih berikan kesempatan ruang juga buat Chelsea untuk ngembangin bakat. Oke, artinya sebagai talenta dari SMA 3 juga gitu ya. Oke, kita ke sebelah dulu. Chelsea boleh siap-siap untuk take vokal setelah ini ya. Kita ke Rafael Aprinaldi Dirgantara. Halo Rafael. Halo Kak. Oke, baik. Rafael juga di Raimuna Nasional 2023 ya. Iya Kak. Lalu Pramuka Garuda 2023, kemudian Harapan 1 Pioneer Scout Day 2023. Lalu juga juara 1 lomba memasak. Ya Kak. Oke, right. Pengembaraan di Negeri Sembulang 2022. Sembulang di mana tuh? Sembulang itu di Galang Kak. Oke. Ini memang dalam rangkaian pramuka juga ya? Iya Kak. Pernah juara 1. Oke. Suka pramuka sejak kapan, Rafael? Kalau suka pramuka itu baru mulai SMA Kak. Kalau SD sama SMP itu bisa dibilang sangat benci sama pramuka. Baru tahu ya. Kenapa begitu, Rafael? Karena dulu itu SD sama SMP nganggap pramuka itu nggak penting gitu Kak. Kayak ngapain sih buang waktu gitu. Capek-capek panas-panasan, iya, hitam-hitam gitu ya kan. Tetapi pas pernah ditawarin tuh ikut lomba di SMA, lah kok enak gitu ya, lanjutin gitu Kak. Berarti gini, dulu benci banget. Benci banget. Sekarang suka banget. Bisa dibilang begitu. Berarti bener ya rumusnya, kalau kita suatu benci banget akhirnya jatuh cinta ya. Pernah jatuh cinta banget akhirnya benci banget. Oke, berarti dia total ya, cinta banget, benci banget. Oke, hal apa yang membuat Rafael jatuh cinta ke pramuka, yang dulunya nggak mau lihat seragam, nggak mau pakai kacu, nggak mau pakai seragam gitu? Apa momennya yang ngebuat? Kebersamaannya itu sih Kak. Kelas 1. Ya? Dari kelas 1. Ya, dari kelas 1 udah ikut.
Yang buat suka sama pramuka itu kebersamaannya, Kak. Jadi kayak misal kita susah sedih tuh bersama, senangnya bersama. Pokoknya semua itu pasti bersama, Kak. Itu di SMP nggak dirasakan? Enggak. Sombong gitu dulu, individualis ya. Iya, bisa dibilang gitu. SMP mana di sini dulu? Saya itu dari SMP 7 Tanjung Pinang. Oh, dari Tanjung Pinang. Iya, Oke, tahu orang Tanjung Pinang nggak suka bergaul ya? Enggak juga sih. Oke, pindah ke Batam kenapa? Karena orang tua saya pindah dinas, Kak. Oke, di dinas mana? Di TNI AU, Kak. Oh, oke. Berarti SD SMP di sana. Iya, Kelas 1 baru ke Batam. iya betul. Oke, anak keberapa si Rafael? Anak pertama dari 3 bersaudara, Kak. Oh, oke, baik. Nah, ceritakan dulu seperti apa suka duka di pramuka. Sekarang kelas berapa nih? Kelas 12. Oke, udah mau tamat juga ternyata ya. Silakan, apa nih yang paling menarik, kemudian hal-hal yang gak pernah bisa dilupakan dari pramuka sehingga kedepannya jadi kakak pramuka juga di berbagai tempat nantinya bagi Rafael. Kalau kegiatan yang paling berkesan di saya itu di kegiatan Raimunan Nasional, Kak. Karena di situ saya bertemu dengan semua suku yang ada di Indonesia. Betul. Semua orang-orang yang mengikuti pramuka lah, Kak. Sebanyak 25.000 orang. Betul. Di situ saya juga belajar ke beberapa kampus. Juga Ke wisata. kampus apa kemarin? Kalau saya itu mencoba ke PKN STAN. Udah itu. Terus Sempat mampir di kampusnya. sempat belajar juga, Kak. Oh iya. Sempat di- Berapa hari? Sehari saja. Terus abis itu ada wisata. Terus ada fisiknya juga, olahraga. Itu sih, Kak, yang paling memang benar-benar berkesan di saya. Dan dengar Najwa Shihab juga kemarin di Ya. sana. Oke. Kalau itu malamnya tuh pasti ada nonton konser gratis. Siapa yang konser saat itu? Rizky Febian, Tulus, abis itu ada Raim Laude, Republik, nah, seperti itu. Benar-benar refreshing ya. Iya, benar-benar refreshing. Oke, kemudian di momen pramuka ini bagian apa yang paling disuka? Di bagian-bagian sesi apanya bagi Rafael? Membuat pioneering, Kak. Kayak membuat suatu bangunan atau suatu benda dari tongkat dan tali gitu, Kak. Kreativitas lagi gitu Iya. ya. Oke. Dan saat ini kalau untuk kegiatan pramuka di sekolah sudah ikut berbagi sama adik di kelas? Sudah. Sudah ikut. Dan sekarang jabatan di pramuka di sekolah sebagai apa? Sebagai Tekpram, Kak. Teknik kepramukaan. Oke, berarti sudah mulai menguasai ya. Iya. Oke, baik, kita ke sebelah dulu ada Faradiba ya. Oke, Faradiba ini ke karate. Iya, benar. Oke, Faradiba boleh kenalan dulu siapa dan mungkin ada hal yang perlu dikenalin, silakan dulu. Nama saya Faradiba Syarehani. Saya umur 17 tahun. Sekolahnya di SMA Negeri 3 Batam. Oke, SMP mana dulu? SMP 12 di Batam. Oke, 12. Dan juara 1 Forky Kepri gitu ya. Iya, benar. Kemudian juga juara 3 Baraduta Open Karate Champion Piala Menpora RI. Ya. Lalu ada juara 1 Kejurda Karate Forky Kepri, lalu juara 1 Silent Night Karate Champion di Malaysia. Iya, Oke, juga juara 3 di Thailand Open Karate Champion. Oke, suka karate dari siapa? Awalnya itu kelas 3. 3 apa? SD? Kelas 3 SD. Oke. Itu di lapangan dekat rumah. Itu adain ini karate, buka dojo karate gitu. Iya. Awalnya saya nggak mau karena saya malu gitu. Cuman kata ayah saya Iya. coba dulu gitu. Jadi saya Ayah juga pelatih karate? Oh, bukan. Jadi saya masuk sampai sekarang. Oke, di rumah ada di keluarga berapa bersaudara? 3 bersaudara. Anak pertama juga. Enggak, anak tengah. Anak tengah, oke. Jadi kelas 3 sudah mulai ikut karate ceritanya. Terus prestasi sebanyak ini bisa diraih, gimana prosesnya bagi Faradiba? Prosesnya itu mungkin dari kelas 3 SD itu ikut kejuaraan belum menang. Awalnya kelas 3 itu saya ada kejuaraan daerah di Batam, terus saya kalah. Terus kelas 4 saya ikut di Singapura. Alhamdulillah saya juara 1 situ. Oh, langsung? Iya. Oh. Oke, sebentar kelas 3 pernah ikut berapa kali kalah? Mungkin sekali, soalnya itu sudah September akhir. Jadi sekali tanding terus kalah. Karena memang belum ada pengalaman. Iya, belum. Oke. Sekali. Terus bisa menang di Singapura, gimana prosesnya? Mungkin karena latihan lumayan intensif. Berapa lama latihan untuk di Singapura di kelas 4 itu? SD berapa sih? Kelas
kelas 4 SD. SD-nya di mana dulu? Di Harapan Utama. HU. Ya, Oke. Nah, jadi untuk persiapan ke Singapura berapa bulan saat itu? Flashback lagi. Mungkin 4 bulan gitu. Artinya persiapan yang matang juga ada prestasi kan ujungnya ya? Iya, betul. Oke, kelas 4 udah ke Singapura. Itu lawannya mana aja? Ada lawan Malaysia, Singapura tentu. Ada Thailand juga. Itu dari Indonesia ada berapa orang yang dikirim? Kalau dari tim saya itu ada 5. Lima. Kalau dari Singapura dan juga Thailandnya ada berapa? Kurang tahu karena mereka mungkin banyak rame. gitu, lumayan rame. Dan akhirnya menang saat itu di kelas 4. Iya. Oke, rasanya menang di tingkat Asia gimana tuh? Senang, bangga gitu. Yeah. Terus mungkin sekolah juga saat itu juga beri apresiasi terhadap saya karena sudah memberi izin juga. Orang tua juga pasti senang karena kan saya masih SD waktu itu kan. Iya, jadi betul. kayak anak saya nih gitu. Dibangga-banggain gitu ya. Satu kompleks tahu nggak diumumkan di RT RW gitu. Artinya itu menjadi motivasi awal bagi Faradiba. Aku punya prestasi yang bisa dibanggain nih gitu. Iya, betul. Oke, setelah itu energi apa yang dimiliki setelah menang? Aku akan lomba lagi atau seperti apa? Ya, saya akan lomba lagi mungkin. Semangat saya lebih bertambah karena motivasinya kuat banget ya. Motivasinya kuat terus. Ya, mungkin itu. Kemudian pengalaman di Forky juara 1 Kepri seperti apa kompetisi yang diikutin? Saat itu di Batam tempatnya, jadi tim saya juga banyak. Terus mungkin kawasan Batam aja agak sedikit sulitnya. Jadi tantangannya mungkin lebih tinggi di luar begitu ya. Betul. Oke. Lalu dapat juga juara 3 Baraduta Open Karate Champions Piala Menpora RI. Ya. Itu di mana saat itu? Di Ciracas, Jakarta. Nah, pengalamannya kayak mana? Pengalamannya ini kan udah nasional ya. Iya. Oke. Mungkin di sana gak kaget sih, cuman lebih tertantang gitu soalnya ada pelatih nasional juga, ada anak-anak dari Platnas juga. Terus mungkin gak tahu daerahnya gitu. Jadi agak bingung juga cari tempatnya. Tapi persiapannya lumayan lama nggak di saat itu? Ya, lumayan lama. Lebih lama lagi ya. Lebih Kemudian juara 1 Silent Night Karate Champion di Malaysia, gimana nih tantangannya saat itu? Sana pengalamannya beda lagi karena di Malaysia negara orang gitu. Iya. Sebagai tamu di situ juga. Terus juga di situ juga banyak orang Indonesianya. Saya juga bertanding sama orang Indonesia gitu. Jadi nggak cuman Malaysia, Singapura, terus ada dari India juga, ada Laos. Jadi saya harus tanding dengan Indonesia. Jadi di situ mental saya juga teruji juga. Karena kalau misalnya kalah dengan sama orang Indonesia juga lumayan agak malu gitu. Oke, Indonesia dari daerah mana? Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Lampung. Oke, berarti internasional banget ya, tidak hanya 3 negara ya kan? Oke, kira-kira ada berapa jumlah peserta? Ada ratusan yang saat itu Faradiba ingat? Ratusan, kemudian bisa menjadi juara 1 kan itu luar biasa banget. Oh, maksudnya peserta totalnya, cuman kalau di kelas saya mungkin 10 mungkin, 10 orang. Oke, kemudian kalau ngelihat orang-orang lain dari luar Indonesia rasanya gimana tuh? Ini kayak kan kalau kita Indonesia aja agak nyantai barangkali ya. Cuma yang tadi ceritain ada dari Laos, ada India, lihat mereka tuh kayaknya ada takut-takutnya nggak? Saya ada takut juga karena badannya tuh juga lebih besar dari saya. Jadi ngelawan itu agak takut-takut juga. Teknik gimana tuh mematahkan lawan? Teknik saya ya seperti biasa, cuman mungkin dalam segi kecepatan saya lebih unggul. Jadi cuman di situ saya ngandalin kecepatan saya. Baik, kalau dianalisa, misalkan orang-orang luar negeri itu dalam hal karate ini, bagi mereka dibanding kita lebih apa sih? Apakah kita lebih siap secara strategi atau gimana? Tergantung dari pelatih sama program merekanya. Mungkin kalau dari saya
segi tekniknya yang lebih ini diunggulin. Kalau di sana mungkin fisik mereka lebih unggul daripada yang orang Indonesia. Oke. Tapi dalam pertandingan tetap aja teknik yang diutamakan. Ya. Oke. Kemudian juara 3 di Thailand Open Karate Champion di tahun berapa? Di tahun 2003. Nah, ini gimana lagi nih? Berarti ke Thailand dong. Iya. Oh. Berarti saat ini sudah ada beberapa negara yang dikunjungin, Thailand, Singapura, Malaysia. Iya. Baru 4 lah ya. Iya. Oke. Ini pengalaman gimana kemarin kalau yang ke Thailand? Saya berangkat dari Indonesia itu dari Kepri itu cuma 3 orang. Saya terus kawan saya terus sama pelatih itu 3-3-nya perempuan. Jadi terus kalau di sana itu mungkin ada saya sebut pendamping lah, cuman dari luar Kepri dari Jakarta kan. Iya. Jadi merasa sendiri gitu di sana gitu, cuman bertiga sama pelatih berempat gitu. Jadi harus berbaur gitu dengan yang lain. Di sana itu orang-orang Thailand susah ngomong bahasa Inggris, jadi di sana sulit mengerti bahasa Inggris, jadi susah berkomunikasi dengan mereka. Jadi sering ada kesalahpahaman. Kalau dalam hal pertandingan maksudnya gitu ya? Sehari-hari juga pertandingan juga kadang iya, karena kalau dipanggil namanya kan kita nggak tahu mereka ngomong apa gitu. Oke, baik. Berapa hari di Thailand? Kurang lebih seminggu. Berarti lumayan juga yang dipelajarin ya. Iya. Di samping jaga kompetisinya, culture-nya, kemudian ngamatin lingkungannya juga. Ternyata ada perbedaan yang signifikan juga. Benar. Terutama mungkin di antara mereka yang mungkin tidak merasa belum bahasa Inggris belum jadi pilihan utama bagi mereka untuk berkomunikasi dengan berbagai negara, sehingga Fradiba sendiri merasa ini agak kesulitan untuk berkomunikasi. Nah, kalau dihitung-hitung, Faradiba ngerasa lebih banyak menang apa banyak kalah? Kalau menang saya hitung juara 1 itu hanya juara 1 aja yang menang. Jadi juara 3 itu masih termasuk kalah, juara 2, juara 3 itu termasuk kalah. Berdasarkan dari jumlahnya, mungkin saya lebih banyak menangnya. Tapi dari situ mungkin saya ada merasa walaupun saya menang, saya ada merasa wah di sini kurang teknik saya, jadi mungkin di tempat latihan harus lebih mencoba teknik baru lagi gitu. Oke. Fradi pada ngerasa aku udah menang, kok hebat nih gitu. Ada nggak rasa itu sesekali? Sesekali gua ada. Keren nih gitu. Sesekali ada. Cuman ya kita tidak boleh sombong gitu kan. Terus masih belum profesional banget, jadi harus perbanyak latihan dan belajarnya lagi. Kadang kan yang sombong tuh orang punya kelebihan kan? Benar gak sih? Iya, kebanyakan. Kebanyakan kan tantangan kesombongan tuh bagi orang yang punya ya. Misalkan dari harta, dari penampilan, kemudian dari prestasi, itu kan yang bikin orang lupa diri kan. Iya. Kalau misalkan kita miskin, sombong itu bahaya kan. Kena hujat. Oke, kita ke Wulan Indah Safitri. Oke, Wulan, saat ini kelas berapa nih? Ya, saya saat ini kelas 11 juga. Oke, dan pernah juara event SCC, ini apa nih, Wulan? Oh, itu yang diadain di sekolah, Semanti Science Club. Jadi di situ emang perlombaan bidang-bidang sains lah gitu ibaratnya. Berarti jurusan IPA saat ini ya? Kami kan Kumar, kurikulum merdeka. Oh, di kelas 11 nggak ada ya? Oke, jadi baik. ya. Oke, kemudian oleh PD Fisika Provinsi di tahun berapa tuh? Tahun kemarin, yang kemarin. Oke, gimana pengalamannya di fisika? Kan nggak ada jurusan fisika gitu. Di fisika ya seru-seru susah. Karena kan dia emang sistemnya ngitungnya nggak banyak, cuman lebih ke nalar ya. Kita mengerti, paham konteks soalnya gitu. Nah, jadi gitu emang harus lebih ke banyak latihan soal gitu daripada tahu rumus aja. Emang harus diaplikasikan sebenarnya. Oke, untuk persiapan kemarin berapa lama Wulan untuk fisika? Ya mungkin sama ya kayak abang itu apa? Abang yang mana? Daniel ya. Ya Bang Daniel, sorry. Sama juga 2 minggu juga sebenarnya. Cuman karena kami tuh fisika ini alhamdulillahnya ekskulnya rajin. Kami tiap minggu emang ada selalu ekskul. rutinnya. Iya.
Oke, dan itu terbantu. Oke. Dan di provinsi dapat prestasi di nomor berapa kemarin Wulan? Lupa saya. Tapi memang ada perankingan juga saat itu. Iya, ada perankingnya. Saya sebenarnya kan di fisika itu emang baru ini gitu. Baru coba. Saya dari dulu emang cenderungnya itu ke seni gitu, ke seni sebenarnya, ke gambar, lukisan, bikin poster-poster gitu sebenarnya. Lebih suka di situ. Mbak ini dikasih challenge sama pihak sekolah fisika coba enggak, dong saya gitu. aja. Mau coba. Lebih pengen mengeksplor gitu kayak ya sejauh mana sih sebenarnya masa kita ibaratnya cuman di seni aja, apakah saya bisa juga dihitung-hitung atau bagaimana gitu, lebih kepengen tahu aja gitu potensinya di mana nih sebetulnya. Oke. Kemudian SMP di mana Wulan dulu? Saya di Pekanbaru. Orang Pekanbaru, hijrah ke Batam. Enggak, saya di SD di Batam, cuman disuruh pesantren. Nah ya, Pekanbaru. 3 tahun. Ya. Terus kelas 1 balik lagi ke Batam. Oke, makanya kemarin ada berapa juz hafalnya selama 3? Alhamdulillah 5 juz. Oke, baik. Oke, saat ini kan di sini kalian berlima itu kan punya talent yang berbeda-beda ya. Iya benar. Oke, ada yang di bidang tahfiz, ada yang di fisika, kemudian ada yang di pramuka, kemudian ada yang di vokal dan juga di desain dan segala macam. Kalau kalian sendiri melihat kan pendidikan itu sekarang kalian sedang menjalani proses pendidikan di SMA, kemudian juga di kurikulum Merdeka. Nah, kadang kan ada anak mungkin yang belum berjumpa dengan talent yang dia miliki gitu, terus masih mungkin kalian di sekolah masih ngerasa atau memperhatikan teman-teman kelas 11 atau kelas 12 mereka kayaknya kok belum, ada yang bilang mungkin cerita sama kalian, kok aku rasanya nggak punya potensi ya gitu misalnya ya kan, kok aku kayaknya sama kalian jauh banget sih, nggak ada apa-apanya gitu. Terus mereka kadang-kadang di kelas nggak punya tujuan gitu ya, terus ngerasa padahal kalian sendiri udah kemana-mana gitu. Dari kayak si Fradiba SD aja udah punya prestasi tinggi, tapi teman-teman kalian nggak ngerasain itu, terus nggak ngalamin pegang piala gitu ya. Kalau kayak si Chelsea sampai ke RCTI dan segala macam, kan itu beda ya. Artinya masa muda kalian nih yang beragam. Kalau kayak Daniel udah nyampe ke Finlandia sampai ke Eropa segala macam, itu kan sesuatu yang benar-benar gift ya dari Tuhan. Kalian udah ngalamin itu. Mungkin teman-teman sebaya kalian kadang-kadang sampai sekarang masih suka malam minggu di mana, masih nge-games gitu kan. Terus ke sekolah entah apa-apa yang dicari gitu. Itu komentar kalian kayak mana sih? Pengen tahu Daniel? Satu-satu ya mikir jawaban ya. Kita lihat dulu masa remaja. Kan bersyukur nih punya keluarga, punya orang tua yang support full. Sementara teman-teman kamu nggak dapat begitu. Mungkin kayak mana ya Kak, kalau karena kayak saya dulu mungkin pas SD juga nggak tahu ini apa sih lantas saya mungkin sebenarnya kita tuh orang tuh udah bisa lihat talenta kita tuh ini gitu. Orang lain tuh udah bisa lihat, cuman kita sendiri belum menyadari ataupun mungkin kita sendiri belum merasa bahwa itu talenta. Contohnya kalau misalnya kita lihat teman kita yang pandai nari, pandai cheers, bisa sepak bola, mungkin mereka merasa itu bukan talenta ya, tapi kita rasa itu talenta dan mungkin mereka belum menyadari kalau misalnya itu sebenarnya bisa diasah kembali gitu, bisa jadi kayak mana ya sarana kesuksesan mereka. Dan yang mungkin kalau misalnya mereka masih agak malas-malasan, ya kita juga udah kayak remaja ya, udah kayak menjelang dewasa, sudah harus bisa sadar sendiri sih, kayak tidak perlu diingatkan lagi oleh orang tua, soalnya karena kita udah makin dewasa harus bisa mengetahui kapan waktunya kita main-main, kapan waktunya kita refreshing, kapan juga waktunya kita belajar dan membenahi dan meningkatkan bakat kita. Dan juga jangan lupa berdoa sih itu. Oke, kalau bagi Daniel dengan sekian banyak passion yang dirasakan, apakah ini udah mewakili dirimu atau aku masih banyak lagi nih yang harus kugali gitu? Kurang tahu ya. Tapi ada sih beberapa hal yang mungkin masih mau dicapai lagi. Tapi ini rasanya sudah mewakili saat ini, inilah Daniel gitu. Mungkin
80%, 90% masih ada hal yang masih harus dipelajari lagi. Artinya ini baru sekian persen yang rasanya potensi yang ada di dirimu gitu. Dan masih banyak yang harus digali lagi. Iya, benar gitu. Padahal sih kalau orang lain udah oke gitu kan ya. Tapi dengerin sih masih ada 80% lagi harus ya rasanya dikembangin. 20% lagi. Tinggal 20 lagi. Oke. Baik, kalau Daniel sendiri ngerasa lebih cocoknya dari beragam itu lebih di mana? Mau dimatangkan nanti? Mungkin dalam bidang ini ya, komputer. Karena kan IT. kita udah mulai masa-masa 5.0 apa generasi digital gitu, AI. Betul. Mungkin itu lebih kayak ini pekerjaan masa depan. Jadi mungkin kalau misalnya kita di situ-situ aja gak akan berkembang gitu. Jadi kita harus ada pengetahuan tentang IT juga, tentang komputerisasi, kayak suka desain di komputer itu saya udah mulai belajar gitu. Secara personal ya atau tidak? Oke. Itu yang sekarang pengen didapatkan lagi skillnya gitu ya. Oke, kalau dari Chelsea yang tadi pertanyaannya sama, melihat mereka yang masih bingung mau kemana, sementara Chelsea mau bentar lagi mau di idol gitu ceritanya. Nah terus teman-teman sebaya masih kadang kasihan juga ya, tidur jam 3 pagi, jam 2 pagi, ke sekolah terlambat itu secara personal gimana ngelihatnya orang-orang sebaya kalian? Gimana ya? Gimana ya? Jadi aku juga punya teman ya, Chelsea juga punya teman yang pernah curhat juga Chelsea kalau aku amazed loh sama kamu punya talenta ini ya, tapi aku kadang suka ngerasa diri aku nggak seperti kamu kayak mana ya. Tapi menurut Chelsea sendiri itu nggak ada ya satu orang, satu manusia itu yang nggak punya talenta. Itu yang menurut Chelsea. Hal sesimpel apapun itu adalah talenta gitu. Misalnya si Ani pintar ngomong gitu kan, jago ngomong, itu talenta loh sebenarnya gitu. Kamu jago masak, talenta loh itu sebenarnya. Iya. Bahkan kalau kamu pandai ngerakit atau ngerusak barang atau ngebongkar itu sebenarnya sebuah talenta loh. Cuman kamu mungkin belum menyadarinya, dan juga mungkin standar talenta kamu tuh bukan itu. Mungkin standar talenta kamu tuh kayak yang jago matematika, jago nyanyi, jago ini itu kan, yang bagian akademik, non akademik. Tapi sebenarnya hal sesimpel itu pun adalah sebuah bakat gitu. Jadi, karena orang lain nggak tahu apa-apa tentang itu, dirimu mau gitu kan. Iya, makanya itulah menurut saya sih begitu. Artinya pernah juga kadang mungkin gini, ketika Chelsea pegang mikrofon di sekolah, waduh dirimu semakin bagus, aku semakin kurang gitu, jadi kaca pembanding kan gitu. Tapi mereka juga curhatnya sejauh itu, ternyata aku kok ngeliat kamu nggak ada apa-apanya ya gitu. Sementara Chelsea sendiri ngerasa kamu juga punya sesuatu loh, tapi kamu belum menyadarinya aja. Benar, setuju. Oke, di sebelah kalau untuk si Faradiba pertanyaan yang sama. Dirimu udah keren nih ke Thailand, ke Malaysia, Singapura dan lain-lain lagi. Terus teman-teman kamu belum tahu apa-apa loh sampai usia 18 tahun sampai 17 tahun. Terus apakah mereka belum memulaikah atau seperti apa? Mungkin mereka belum mencoba. Mereka punya nih suatu hal yang mereka suka. Cuman mereka terlalu mikir duluan kayak telat lah, mungkin ini nggak mungkin saya lebih sukses di sini. Mungkin pokoknya mikirnya telat. Gitu seperti tadi yang pramuka ini SD SMP kan sangat benci. Terus SMA mungkin ada dari hati mungkin cobalah dan terusan sampai sekarang. Ternyata jatuh cinta sama pramuka. Dulu foto pramuka nggak pernah ada, sekarang pramuka di ruangan pramuka aja isinya baju coklat itu ya kan. Oke, jadi terlambat gak sih mereka memulai dari sekarang misalnya? Tidak ada kata terlambat untuk mulai belajar dan sesuatu. Mungkin dari lingkungan keluarga dan sekitarnya juga memberi mereka support dan dukungan. Jadi kayak ayo kamu cobalah dulu. Jadi siapa tahu jatuh cinta dan juga mungkin ada karir di situ. Oke, kalian misalkan nih teman-teman geng ya, komunitas segala macam, sering gak sih ngasih motivasi sama kawan-kawan, ayo dong kalian harus punya sesuatu nih gitu, sebagai apa ya, bentuk kita solidaritas nih sama anak SMA gitu, ada nggak sih? Ya, ada. Sering. Ada. Artinya menggali mereka, kalian oke deh lihat aku bagus kan, kalian juga bagus gitu. Sering ngasih motivasi juga nggak? Saling support lah. Ada. Oke, bukanlah saling iri dengki ya. Oke, kalau
fun gitu. Iya, karena kan gini, sebenarnya kan kalau yang namanya prestasi, kalau kita mau jujur, ketika kayak kalian nih kan beragam ya, dan itu sebenarnya bisa jadi motivasi, bisa jadi rasa iri positif, ya kan? Misal kayak Chelsea nih ngelihat si Dani, keren ya lu ke Finlandia gitu. Gua enggak nih, misal. Kan positif gitu ya. Kalau kalau si Dani ngelihat lu keren nih masuk TV gitu ya kan? Terus kayak si Daniel, kamu kan ini ketemu sekian banyak orang, aku enggak, kan aku hanya di karate aja kan. Sesuatu tuh dari sudut pandang kan juga beragam. Ya bisa jadi rasa syukur, bisa jadi rasa waduh aku kayaknya harus lebih-lebih lagi nih. Jadi kadang-kadang ada rasa ingin menjatuhkan. Padahal tadi kalau dibilang sama si Chelsea, kita nih sama aja kok, pasti Tuhan ngasih sesuatu yang imbang, tinggal kita aja menggalinya kapan gitu. Jadi nggak ada di antara kita yang harus saling menjatuhkan, tidak ada rasa saling ingin gimana. Sebenarnya sama aja. Atau kalian berlima udah ketemu passion masing-masing nih. Ya kalau kita lihat kayak burung terbang di mana, itulah dunianya gitu ya. Lihat ikan, itulah dia di laut ya kan. Kalau kita ngelihat ada binatang melata, itulah kehidupannya gitu. Dah kalau kita udah sampai di titik itu kan kita udah aman. Jadi kita nggak perlu merasa ya lu gue punya talenta juga kok gitu. Bener gak sih? Enggak juga sih sebenarnya. Nah, Karena gimana? seiring perkembangannya zaman, makin banyak orang pasti yang bakalan meningkat dari segi keterampilan, dan kita emang kalau misalnya dilihat dari lingkup yang kecil tuh nggak bisa gitu, kayak yang sesuai dibilang Bang Daniel tadi, kayak sekarang tuh apa-apa serba teknologi. Nah dari situ jadi emang sebenarnya kita tuh harus lebih meningkatkan potensi diri, maksudnya nggak boleh stuck di situ aja gitu. Artinya ada sesuatu yang harus kita syukurin, ada sesuatu yang wajib kita upgrade selalu. Itu poinnya ya. Oke, baik. Kalau dari Rafael gimana? Yang tadi pertanyaannya udah lupa ya. Dirimu udah keren nih sampai Remuna Nasional 2023. Teman-teman kamu masih ngerokok, kecabut, nggak tahu arah, gimana dong ngelihatnya? Kalau menurut saya itu yang dilakukan kebanyakan anak-anak muda sekarang itu hal-hal yang tidak berguna. Seperti misal balap liar, merokok, terus ya pacaran, buang-buang duit gitu. Padahal waktu itu bisa mereka gunakan untuk mencari talenta mereka, bisa untuk belajar, bisa untuk berlatih mungkin. Tetapi kebanyakan anak muda itu untuk zaman sekarang tuh jarang untuk melakukan latihan seperti itu. Salahnya di mana menurutmu? Kayak buang-buang waktu kalau saya bilang. Apakah mereka kurang edukasi dari keluarga? Ya itu juga bisa. Terus pertemanan? Juga bisa, pertemanannya salah Salah pergaulan lah seperti itu. Dan siapa yang akan menyadarkan itu? Harusnya diri sendiri. Caranya gimana? Mendekatkan diri dengan Tuhan, terus mengurangi hal-hal yang tidak berguna itu. Nah kalau bagi Rafael, pernah gak sih ngajak teman-teman, ayo dong kita cari yang positif, ikut apa-apa, ada gerakan sosial kayak gitu? Hal-hal kayak gitu tuh pernah untuk ngajak teman-teman tuh ikut hal-hal yang positif, tapi responnya itu kurang enak lah. Kayak ngapain sih ikut ini, nggak guna gitu. Ngapain sih ikut, kayak dirimu SMP dulu kan? Iya, kayak misal diajak untuk ikut pramuka kan, nggak usah lah, ngapain buang-buang waktu, baik main lagi gitu. Oke. Tapi percaya nggak setiap orang tuh ada startnya masing-masing? Percaya, setiap orang pasti ada talenta dan pasti ada bakal menemukan talentanya sendiri. Mungkin mereka nggak sekarang ketemu, mungkin pas kuliah, percaya juga nggak gitu. Kalau kalian mungkin lebih awal, jadi ada istilah sekarang kalau kita lihat di TikTok itu start dan finishnya seseorang beda-beda. Percaya kan statement itu? Percaya. Mungkin itu beda-beda ya. Iya. Ada orang yang meledak mungkin di usia 50, mungkin ada yang di 40. Kalau kami dari kecil lo ketemu nih, kan besarnya juga nggak tahu gimana. Kita lihat juga banyak sih orang yang berprestasi di sekolah, mungkin zaman dulu sekarang nggak jadi apa-apa, atau dulu sekolah nggak ngerti apa-apa, sekarang jadi pejabat, jadi orang kaya. Nah itu gimana? Kalian ngelihat itu yang apa yang salah? Ada prestasinya bagus tapi nggak jadi apa-apa. Kadang jurusan IPS terus sering ngawur, ternyata jadi anggota dewan. Itu apa, proses apa menurut kalian itu? Itu sih itu kayaknya tuh udah takdir dari Tuhan sih, jalan hidup masing-masing orang kan beda. Jadi menurut saya tuh proses hidup sih. Iya. Oke, kalau menurut si Ulan, apa Ulan? Kan kita faktanya gitu ya. Benar sekali. Kalau kata saya sih
mungkin Iya. kan namanya dalam suatu hidup itu kan nggak selalu mulus ya namanya. Betul. Karena mungkin dulu dia semasa pendidikannya dia udah bagus terus. Yes. Nah pada titik tertentu dia sudah cukup puas. Nah mungkin dia disitulah berhenti kayak ya udahlah gitu, kayak ini udah selesai gitu loh, aku udah dapat ya aku mau jadi selama ini, mungkin dari Stuck situ di sana. nah Oke. mungkin udah karena rasa kepuasan itu jadinya ya itu mengabaikan yang akan selanjutnya terjadi gitu, jadi kayak ya ngandalin aja gitu, aku ikut arus aja lah sekarang gitu kan. Padahal, Kejayaan masa lalu gitu ya. Oke. Sementara yang tadi Wulan bilang kalau kita harus berubah setiap saat, dunia ini juga harus terus berputar gitu. Mungkin yang hari ini pintar, mungkin nanti di on gitu ya kan. makanya Itu yang harus kita sadarin ya. Artinya mungkin hari ini udah kemakai, misalkan kayak si Chelsea nih keren-keren banget, nanti nggak tahu nih jadi apa, berbeda lagi jadi pengusaha atau jadi apa, kan bisa-bisa aja kan. Kayak kita lihat penyanyi-penyanyi Indonesia Idol kan juga dulu keren banget ya, jadi 1, 2, 3, sekarang kan nggak tahu jadi profesinya beda-beda lagi kan gitu. Jadi yang penting kita harus ngikutin proses yang benar aja ya, terus membenahi dan memperbaharui perubahan itu. Oke. Kita dengar suara Chelsea dulu deh. Oke, ntar akan kita dengar juga talenta dari Wulan. Wulan boleh sambil ngapal-ngapal dulu. Silakan Chelsea. Lagu apa nih? Bebas. Boleh bebas saja. Mungkin Melayu dulu Melayu deh ya. untuk April. Boleh lihat lirik lah ya. Boleh. Kalau Wulan nggak boleh ya kan hafalan. Oke. Sabar ya. Mungkin lagu dari Siti Nurhaliza. Boleh. Yang sebelah Siti Nurhalinglung ya. Oke, Chelsea. Cindailah mana tidak berkias jalinnya lalu, rentak beribu bagailah mana hendak berhias, cerminku retak seribu. Mendendam unggas lihat di hutan, jalan yang tinggal jangan berliku, tilamku emas cadarnya intan, berbantal lengan tidurku. Hias cempaka kenangan tepian, mekarnya kuntum na idam kumbang, puasku jaga si bunga impian, gugurnya sebelum berkembang. Oke. Tepuk tangan dulu kayaknya ya. Oke, boleh English dulu pas lagi audisi bawa lagu apa yang paling favorit untuk Chelsea? Yang paling favorit itu apa ya? Keren sih suaranya, aku suka ya. Yes ya, kita yes ya. Yes 5 dari juri Batam. Oke, golden ticket American Got Talent ya. amin. English apa yang paling suka, yang lagi booming, pengen lagi bawa lagi apa? Yang paling suka tuh lagu Listen kali ya. Oke, boleh, silakan. Ayo tutup mata. Silakan. Oke. Listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Oh, it's na-na-na, and my dreams will be heard. They will not be pushed aside or worse into your own. Oh, 'cause you won't listen. Listen, I am alone at the crossroads. I'm not at home in my own home, and I'm trying to see what's on my mind. You should have known. Now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I follow the voice you gave to me, but now I've gotta find my own.
Oke, Rosa gimana Rosa? Oke, Daniel gimana Daniel? Oke, Agnes gimana? Setuju? Yes. Oke, baik. Untuk Chelsea, ketika melihat Putri Aryani di American Got Talent, lu ngerasa apa? Waduh, apa ya, kayak keren banget lah pokoknya, nggak tahu mau bilang apa, pokoknya keren banget. Karena di balik apa ya, kekurangan yang dia punyai, tapi dia tetap apa ya, menonjolkan kelebihan dia gitu. Ngikutin nggak dia beberapa audisinya? Dari dia yang masih ikut The Voice Kids Indonesia. Oh ya? Iya. Sebaya kalian kan sama-sama kelas 2 SMA. Iya, mungkin umurnya sebaya, tapi waktu di The Voice itu Pernah ketemu? belum pernah sih. Oh oke, belum pernah satu season belum. kompetisi. Beda angkatan, dia yang duluan daripada Chelsea. Itu deh pokoknya. Progres keren apa banget. yang dia lalui kalau menurut Chelsea? Apa ya, dia tuh apa ya, kayak makin percaya diri gitu loh kan, makin percaya diri sama yang apa dia punya, kelebihan dia. Jadi itu yang buat dia jadi sukses sekarang kan, jadi the winner ya. Iya. Nomor 4 dia Oh ya. iya, pokoknya jadi. Tapi kalau untuk finalisnya suara dia nomor 1 ya. Iya. Cuma karena 4 beda-beda talent kan. Iya. Oke, ternyata kuncinya self confidence Iya, sebenarnya. self confidence. Ya. Apakah banyak orang bersuara bagus tapi nggak self confidence? Iya, banyak banget teman Chelsea juga banyak yang kayak gitu, punya suara yang bagus padahal Mungkin kalau Chelsea lihat mungkin di atas Chelsea misalkan, Iya, cuma dia ada. ngerasa nggak pede juga. Iya, ada yang nggak pede. Kenapa tuh ngerasa? Mungkin karena apa ya, dia ngerasa ada yang lebih baik daripada dia, padahal dia udah baik gitu. Tapi dia masih pesimis gitu sama yang dia punya itu. Ternyata bagus aja tidak cukup kalau kita tidak yakin Iya. dengan yang diri kita punya. Benar. Ternyata begitu. Oke, kita ke sebelah dulu, kamar sebelah ada Wulan. Oke, Wulan boleh baca 2 surah? Silakan, gantian ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaqtu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman za maqrabah aw miskinan za matsrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa
Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik, tepuk tangan dong buat kalian semua, luar biasa. Baik, kita udah tanpa disadari udah sampai di pukul 5.30. Ya, Terasa nggak ngobrolnya? Enggak ya. Baik, kita udah sampai di penghujung waktu. Luar biasa, ada Wulan, Chelsea, Daniel, kemudian Rafael dan juga Faradima. Baik, sebelum kita menuju closing ada dua hal nih yang mau ditanyain lagi. Dimulai dari Wulan dulu. Wulan, apa sih pesannya buat anak muda dan Wulan mau jadi apa sebenarnya? Doain ya. Amin. Saya pengen jadi psikolog. Psikolog. Iya, psikolog. Nah, pesan saya untuk teman-teman, untuk anak-anak muda yang sekarang yang emang merasa dirinya belum ada talent gitu, merasa masih bingung mau kemana. Kalau kata saya, kalian coba. Kalian minat kemana sekecil apapun itu coba aja. Kita nggak tahu kayak mana jadinya. Mungkin hal yang itu bakalan bawa kalian ke depannya nanti gitu. Jadi kuncinya jangan takut ya, karena emang orang-orang zaman sekarang sih takut gitu ya, udah duluan overthinking duluan. Kalau kata saya sih coba aja, nggak apa-apa. Karena rezeki orang kan beda-beda. Nah gitu. Oke, kenapa jadi psikolog? Apa yang terjadi dengan dunia saat ini? Sebenarnya kalau dulu saya pengennya jadi ilmuwan, cuman banting setir ya, jadi ke jalur IPS. Saya ternyata unggulnya di sana. Apa ya, kebutuhan pribadi sih menurut saya. Saya kayak merasa saya perlu ilmunya, karena melihat sekarang kondisi orang itu udah berbagai macam banget, kayak responnya tuh udah nggak biasa karena pengaruh teknologi juga kan, kayak pengaruh dunia luar itu udah nggak ada batas. Jadi saya merasa orang semakin tertutup. Jadi saya untuk nanti ke depannya biar minimal saya dengan keluarga saya bisa mengerti satu sama lain, kita punya sejalan gitu, ataupun kalau misalnya ada masalah itu nggak ditutup-tutupi di antara kami gitu. Jadi sebenarnya sederhana aja tujuan saya gitu. Ngebantu diri sendiri. Benar. Kemudian juga ngebantu keluarga, orang terdekat. Dan itu menarik untuk dipelajari saat ini. Benar sekali. Oke, semoga terkabul. Di sebelah ada Rafael. Apa ingin jadi Bapak Pramuka Indonesia? Enggak. Saya ingin jadi akuntan. Akuntan, pengen mau stan ya? Iya. Kemarin udah kebuka jalannya, tinggal masuknya aja lagi. Iya, insya Allah. Oke, kemudian pesan buat anak muda apa nih, Rafael? Jangan malas, jangan buang-buang waktu untuk kegiatan yang tidak berguna, dan jangan membenci suatu kegiatan sebelum mencoba. Nah, tuh baru sadar ya kan. Sesuatu yang lu benci hanya lu cinta kan. Ya, jadi tengah-tengah aja deh gitu ya. Oke, jadi lu cinta Luna ya. Oke, di tengah-tengah ada Faradiba. Apa nih pesan buat anak muda, dan apakah pengen menjadi atlet kah atau gimana? Mungkin agak melenceng dari apa sekarang ini. Iya. Saya sebenarnya pengen jadi arsitek. Arsitek, Iya. oke. Kenapa tuh? Karena dari dulu mungkin saya juga suka gambar bangun ruang seperti itu, dan kalau ngeliat bangunan yang
aneh apa unik gitu. Itu kayak Tertantang pengen coba juga. terpesona gitu liatnya. Jadi mungkin dari situ saya ada niat kalau pengen jadi arsitek. Udah tahu kampusnya kemana? Udah mungkin. Rencana mau kampus apa? Pengen UI, ITB lah ya. ITS ya. Lebih bagus ITS ya untuk arsitek ya. Kalau arsitek bagus ITB sih, cuman agak berat saingannya. Agak berat saingannya. Oke, ke Malaysia juga bisa kayaknya tuh. UTM. Oh iya benar. Nanti saya pikir-pikir lagi. Oke. Kalau untuk si Wulan mau kampus apa? Psikologi, mau UGM, mau Unpad? Kalau UI? itu belum, karena ya keluarga saya masih memberikan kode-kode kalau apa? bisa stan kata dia. Oke, cari yang pasti-pasti aja. Benar, sangat realis. Biar 4 tahun sekolah dapat Iya, gaji langsung gitu. iya kan. Oke. Gak usah deh lu mikirin orang gitu ya. Oke, nggak apa-apa, nama juga proses ya. Benar Kita nggak tahu sekali, rezeki ya. di mana. Oke, buat Chelsea, apakah menjadi singer profesional like Agnes? Kalau diizinkan boleh lah ya. Ya. Jadi kalau misalnya saya sih banting setir juga ya sama teman juga. Saya Oh, iya. pengen Mau setirnya dibuang kemana? kebetulan saya pengen jadi ini anggota DPR. Oh iya. Kenapa Cita-cita. banyak yang rusak saat ini? Enggak sih, nggak tahu ya. Ini mungkin untuk mungkin masih plan ya, tapi ya untuk sekarang gitu. Pengen pengen memahami masalah sosial Ya, dan ingin benar. ngebantu Ya, Indonesia ke suka. depan. Oke. Sosial jurusannya IPS ya? Kalau kami kurikulum Merdeka tuh lebih belum. ngambil mata pelajaran. Jadi Oh, kalau iya. untuk saya sendiri ada mata pelajaran IPA dan IPS. Oh, oke. Campur saya. Oke, berarti saat ini tertantang pengen masuk ke politik ya? Ya, betul. Tapi udah suka lihat-lihat postingan hal begitu, udah mulai kritis belum? Ya udah lumayan lah, karena kan udah mau menjelang pemilu ya. Jadi saya lebih kritis juga karena udah Oke. 17 tahun kan saya. Oke. Tahun depan udah bisa milih. Baik, satu pertanyaan untuk politik. Waduh, Oke, bahaya ini. bagi Chelsea apa sih kondisi perpolitikan Indonesia saat ini apa? Kondisi. Iya, apa sih yang diamati sebagai anak muda? Kita langsung tanya ya kan? Oke. Apa ya? Aduh, takut. Ya kan opini Opini, anak ya. muda sih boleh-boleh aja. Suka nonton Najwa Shihab juga nggak? Ya, suka banget. Oke, apa yang diambil dari dia? Untuk anak muda tuh jangan terlalu ini ya. Jangan apa namanya tuh? Apa? Anak Ya muda pokoknya harus anak muda gimana? tuh harus bisa Milah. mengutarakan pendapat. Berani ngomong. Ya, berani ngomong. Pokoknya kalau memang Speak up ya. Iya, speak up. Kalau memang pemerintah salah ya salah. Kalau memang benar ya benar gitu. Realistis aja dah. Menurut Chelsea saat ini yang kurang tepat dari keputusan pemerintahan apa? Yang menurutmu? Aku ngelihat sebagai anak muda ini kayaknya kok belum pas ya, kan sah-sah aja. Apanya itu? Ya maksudnya pemerintah saat ini apa dan bagaimana? Kan saat ini contoh yang ada di Batam mungkin ke Surempang misalkan, itu kemudian sih. banyaknya orang Cina masuk ke Indonesia misalkan, iya, itu kan iya. opinimu apa gitu? Kalau menurut Ini saya serius nih ya. ini mulai serius ya. Mata apa ini mata? Mata Chelsea. Mata Chelsea. Ya menurut Chelsea kita nggak usah jauh-jauh lah ya dari kampung halaman kita aja Betul. di Kepulauan Riau, khususnya di Rempang dan Galang situ. Menurut saya sih Indonesia ini terlalu terlalu gampang untuk ngasih masuk orang asing gitu loh ke sini. Apalagi tujuannya untuk mengubah struktur atau mengubah pokoknya ubah sesuatu lah di Situasi politik lah ya gitu. istilahnya. Oke. Karena Indonesia menurut Chelsea gampang di ini ya, Dipengaruhi. gitu. Itu aja sih. Kalau hutang-hutang Indonesia yang sekian banyak menurutmu lah kan kita langsung ini nih sebagai anak muda sah-sah saja dong beropini. Senang gak sih Indonesia berhutang sekian-sekian T? Kan itu udah jadi isu politik anak muda di sekolah, di kelas belajar itu juga kan? Belum Belum sampai ya? situ kali ya. Belum. Apakah setuju demi pembangunan kita harus berhutang sekian T? Apakah itu hal yang harus diambil oleh pemerintah? Kalau untuk hal yang baik sih boleh ya, tapi usahakan bisa lah untuk membayarnya kembali gitu kan. Oke. Ya itulah kalau untuk hal yang baik, untuk pembangunan yang baik boleh, tapi kalau untuk dimakan sendiri ya jangan. Beda. Kalau opini tentang IKN apa? IKN Indonesia apa sih? Ibu kota negara. Oh iya. Negara. Setuju nggak sih?
Setuju sih, karena itu termasuk proyeknya Indonesia Emas 2045 ya. Karena katanya di situ visinya, misinya untuk membangun Indonesia lebih maju lagi, untuk apa ya, menaikkan derajat Indonesia dari negara yang kurang menjadi yang lebih powerful lagi ya. Oke, kalau seandainya Bisa suatu bersaing. ketika Indonesia dikuasai Cina, setuju nggak? Lah kan nanya ya. Ya jangan dong, Indonesia lah, gimana? Cinta Indonesia. Cinta banget. Banget, oke. Suka. Baik, the last Daniel. Daniel ngeliat anak muda terus ke depan mau jadi apa Daniel? Kalau lihat anak muda sekarang, pesannya itu kayak mana ya? Mungkin udah disimpulkan sama Rafael, sama Faradiba, sama Wulan, sama Chelsea juga. Oke. Tapi kalau saya lebih kayak mana ya? Apa yang kamu butuhkan untuk maju ke depannya udah kamu miliki. Kamu hanya perlu untuk menyadarinya, kamu hanya perlu untuk mengembangkannya, dan juga yang terakhir, pilihan hidupmu atau kehidupanmu nantinya itu kamu yang milih, bukan orang lain. Jadi apa yang kamu putuskan sekarang itu berpengaruh pada kehidupanmu nanti. Apa yang kamu lakukan sekarang dan kebiasaanmu juga itu yang menentukan jalan hidupmu nanti. Kalau kamu mau jadi orang sukses, ya lakukanlah hal yang akan membuat kamu sukses. Seperti itu. Deeply banget ya. Oke, luar biasa kalian. Oke. Kalau iya, itu cita-cita lo ya. Iya, jadi balik ke Finlandia atau mau ke Amerika? Mungkin keluar juga, maksudnya saya cita-citanya jadi diplomat. Diplomat. Oke. Mau kuliah kemana? Kuliah. Udah punya plan? Rencananya ambil hubungan internasional di UGM. Tapi S2 S3 mau keluar negeri. Udah plan belum? Belum ada sih. Mungkin plan-plan kasar aja kan. Oh gitu. Belum pasti. Oke, tapi untuk English udah matang ya, komunikasi segala macam. Iya. Udah aman. Oke, baik. Oke, thank you Wulan udah hadir ke sini jauh-jauh dari bandara menuju Sekupang ya. Makanya. Oke, kemudian buat Chelsea, buat Daniel, Rafael, Faradiba, bermanfaat gak sih ngomong di sini hari ini? Seneng nggak? Seneng banget. Iya. Setelah diundang lagi ya. Oh gitu. Kayaknya di sekolah butuh podcast, silakan aja dibuat ya. Udah ada belum? Belum. Kayaknya kan perlu digali juga tuh potensi dari teman-teman. Iya. Udah ada ya kan yang ngasih waktu itu pernah. Udah, tapi belum berjalan ya. Ini OSIS nih, tolong dipikirin. Program kerja sih. Oh gitu. Karena kan ini hal juga curhat ya, curhat opini, kemudian juga apa kan juga perlu membantu kalian lebih mengenal potensi diri. Tadi kalau dari si Daniel bahwa kita udah punya banyak hal nih, sadarilah dan kembangkanlah, dan keputusan kita juga akan menentukan masa depan kita. Keren ternyata ya. Semua kalian bagus, luar biasa. Sampai jumpa lain waktu, dan apapun itu tetap sukses di pilihan kalian. Dan sekarang prosesnya bagus banget, mudah-mudahan kedepannya walaupun bukan ini ada yang lain, semua tetap terbaik. Oke, thank you, tepuk tangan buat kalian. Makasih ya udah mau kesini jauh-jauh. Oke. Harusnya semalam jadi stres ya, cepet banget gitu. Ternyata hari ini semalam mau mastiin gitu ya. Oke, baik. Pendengar, alhamdulillah kita sudah dengar 5 anak keren dari Kota Batam, dan saya percaya ini semua akan jadi orang-orang terbaik di dunia nanti. Dan mereka juga telah mampu berpikir kritis. Yang tadi kata si Rafael, gue benci tapi aku jatuh cinta akhirnya. Ternyata nggak boleh benci-benci banget. Artinya kenalin dulu dan pelajarin dulu baru putuskan gitu ya. Sampai jumpa lain waktu. Semoga nanti kalian ke Batam, udah kemana-mana diundang lagi. Punya kesempatan berbagi pengalaman dan cerita ya. Kita akan tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تقبلنا بجميع